Shalom Bapak Ibu. Seringkali kita bingung dengan perkataan karunia roh dan bahasa roh. Bahasa roh itu adalah satu bahasa yang diberikan Allah kepada kita, yang kita tidak pernah pelajari, tetapi kita berdoa kepada Allah. Dan bahasa roh digunakan adalah untuk membangun diri sendiri. Roma 8 ayat 26. Roh itu berdoa bagi kita untuk keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Sedangkan karunia roh diberikan adalah untuk membangun jemaat. Yang mana adalah jemaat itu supaya menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Seperti halnya hari Pentakosta di dalam Kejadian Kisah Rasul pasal 2 Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di sebuah tempat. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Semua orang percaya. Jadi yang berkumpul itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya ini berkumpul untuk apa? Untuk bersekutu, menanti janji Bapa, ya, Pentakosta, hari ke-50. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat 2, tetapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan Bapak Ibu, yang terjadi pada hari Pentakosta adalah orang-orang percaya berkumpul. Yang kedua, bagaimana Roh Kudusnya turun. Roh Kudusnya turun itu dari langit seperti tiupan angin keras. Apakah selalu disertai dengan seperti ini? Tidak selalu. Tetapi apa yang dimaksud dengan angin keras seperti ini? Angin keras adalah kita bisa merasakan angin itu, tetapi kita tidak bisa melihat angin itu. Seperti perumpamaan yang diberikan Yesus kepada Nikodemus, kamu tidak tahu arah angin itu, tetapi kamu bisa merasakan. Artinya apa? Ketika seorang dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi hidupnya dengan Roh Kudus, dia tidak tahu seperti dari mana itu datangnya, tapi itu berasal dari Allah. Dan ketika pada saat Kisah Rasul pasal 2 ini, Bapak Ibu, ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Dan sarananya adalah lidah kita yang dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, harus pertama orang yang percaya. Yang kedua, terjadi ketika kita mengalami apa yang namanya kehadiran Allah mengubah hidup kita. Kita bisa rasa. Yang ketiga, kita nggak ngerti apa yang dimaksud. Ya Bapak Ibu, bahasanya kita nggak ngerti. Tapi hanya roh saja yang memberikan itu kepada kita. Jadi setiap orang, roh memberikan bahasa yang berbeda. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan bahasa roh, itu saya nggak percaya. Karena di sini dengan jelas dikatakan ayat 4, seperti yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya. Artinya mereka bukan berbicara dari diri sendiri atau berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi dari roh Allah itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan pada masa Kisah Rasul pasal 2 ini berbicara bagaimana bahasa roh dan karunia roh menyatu Bapak Ibu. Ya, menguatkan murid-murid, menguatkan orang percaya, juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya ayatnya yang ke-7. Ketika mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari asli kita. Kita orang Partia, Media,
Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodakia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan Allah yang besar yang dilakukan Allah. Jadi karunia bahasa roh adalah menyaksikan kebesaran Allah, bukan untuk kita berdoa meminta sesuatu, tidak. Karunia bahasa roh yang mereka sampaikan adalah untuk mereka belajar mengerti, orang lain mengerti, bangsa-bangsa lain mengerti perbuatan Allah yang besar. Oleh karena itulah orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus perlu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Beri kami pemahaman lebih lanjut dalam nama Yesus. Amin.